Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga nikmat-nikmat ini nikmat-nikmat yang baik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan tujuan hasanah buat kita semua. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Muzammil di ayat yang ke-11 yang sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa bagian surat ayat yang ke-11 ini adalah bagian kedua dari surat Al-Muzammil itu sendiri, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk qumil laila illa qalila. Karena alasannya ada di ayat yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Karena memang nahar itu artinya adalah siang hari yang penuh dengan aktivitas, siang hari penuh dengan cobaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sabhan tawila, karena memang itu urusan-urusan keduniaan, ya, urusan-urusan keduniaan begitu panjang di siang hari. Banyak yang bergoda, banyak yang menyebabkan akhirnya sabhan itu sendiri. Sabhan itu orang yang berenang. Jadi kalau orang berenang itu kan, kalau dia berenang semakin dekat atau semakin jauh dari tempat dia berenang, dia akan semakin jauh. Jauhnya disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tawila, panjang sekali. Ya. Kadang ada yang lupa zikirnya. Ya. Masih kita lihat Sultan Hamid II itu saking sibuknya beliau karena pekerjaannya, sehingga rutinitasnya sholawat sebelum tidur itu lupa. Dan apa yang terjadi karena kelupaannya? Allah mengutusnya lewat orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini sedang bangkrut, ya, usahanya dan punya hutang, dan diminta untuk meminta kepada Sultan Hamid II. Masya Allah, wasilahnya dari orang lain, mintakan hutang ke Sultan Hamid II karena perkara apa? Perkara sunnah yang beliau tinggalkan, yaitu lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Inna laka fin nahari sabhan tawilan. Kadang kita lupa. Apa yang kita lupakan? Yang paling penting adalah kita lupa bahwasanya kita akan mati. Kita lupa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Jadi tahajudnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari maratib. Maratib itu susunan-susunan atau tadarus. Tadarus itu gradasi seseorang untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nisbahu awinkus minhu qalila
Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Setelah qiyamul lail, apa yang diminta oleh Allah? Warattil Qur'ana tartila. Jadi tartila dibaca secara tartil supaya antara akal, lisan dan hatinya itu menyatu. Tidak hanya akalnya, tetapi hatinya juga terpaut dengan apa yang dia baca. Makanya Nabi itu tidak hanya membaca, tapi meminta untuk dibacakan Al-Quran untuk beliau. Kenapa? Karena keinginan Nabi bahwa sholat, karena sholat itu isinya adalah Al-Quran, maka Al-Quran itu bagi Nabi adalah tempat istirahatnya. Artinya bahwa sesibuk apapun kita di muka bumi ini, berjalan di siang hari, capek begitu lelahnya, maka sempatkanlah untuk warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena itu obat. Makanya disebut bahwa Al-Quran itu syifa'un wa rahmah. Karena Al-Quran itu dia mampu menyembuhkan. Kenapa kata syifa atau safa yasfi? Tempatnya disebut dengan al-mustashfa. Kenapa? Karena syafi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah syifa'ul badani, sifat fisik, menyembuhkan sifat fisik. Yang kedua bisa menyembuhkan non fisik atau kejiwaan. Jadi orang mengatakan saya ingin healing. Healing itu kan apa Pak? Orang yang sakit jiwa ya. Orang sakit jiwa lalu healing. Ya, jadi jangan menggunakan kata istilah healing itu. Healing itu obat untuk orang yang sakit jiwa. Kita yang waras ini kemana healingnya? Qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Ini healing kita, Masya Allah. Kalau ditanya, Bapak mau kemana? Mau rihlah kemana? Masjid Jazuli. Ya, Masjid Jazuli. Ya, rihlahnya berapa kali Pak ke sini? Ya, 5 kali. Ke masjid itu kan 5 kali. Ya, 5 kali Pak. Allah supaya apa? Allah rawat. Kalau Allah yang merawat kita, maka sesungguhnya perawatan Allah jauh lebih hebat daripada perawatan manusia. Kalau perawat di rumah sakit sudah bosan melihat pasiennya, ya tidak hanya obat yang dikasih, maka dikasih obat yang lain, obat tidur gitu ya, biar tidur aja pasiennya. Ya, tidak terlalu repot. Maka Allah mengatakan, kenapa sabahan tawila itu kata Allah, inna sanulki alaika qaulan sakila. Maka kata Allah, kami akan turunkan perkataan kepadamu, perkataan yang begitu berat. Perintah-perintah Nabi itu, perintah-perintah Allah itu bukan perintah-perintah sederhana. Meninggalkan harta ketika hijrah ke Madinah bukan perkara mudah. Meninggalkan semuanya. Sahabat-sahabat yang pindah dari kota Mekah ke Madinah itu tidak ada bawa apa-apa, Pak. Hanya pakaian satu lembar saja. Itu kalau tidak memiliki kekuatan yang sempurna spiritualnya, itu berat. Makanya disebut kenapa qumil laila illa qalila itu di awal-awal dakwah kenabian, karena itu yang dibutuhkan. Artinya kalau kita berhadapan hal yang sama tentang hidup kita ini terlalu berat, maka kemana kita kembali? Qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena ada yang gradasi kita ini sama Allah dikasih beda-beda Pak. Ya, saya dengan Pak Yunus beda. Saya sama Pak Darmani, Ustaz Darmani berbeda. Masing-masing kita ini berbeda.
Makanya jangan melihat bahwasanya enak ya dia. Iya, enak menurut kita, tapi apa yang dia jalani kita tidak tahu. Ya, sakit gigi yang saya rasakan kan jenengan tidak tahu. Kalau mengatakan ya enak ya Ustaz itu, iya menurut dia, tapi menurut kita yang menjalani belum tentu apa sama dengan apa yang kita persepsikan. Maka meminta sesuatu yang Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menuntut materi sama, Pak, belum tentu kita siap. Kita ingin sugih, kaya raya, apa ya siap? Apa kita pingin mendapatkan dunia tapi semakin jauh dengan Allah? Atau pingin dapat dunia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Enak gitu ya. Kayak Nabi Sulaiman ya. Tapi itu Pak, kenapa setiap perjalanan itu kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku amanna? Apakah Allah membiarkan kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? La yuftanun, kata Allah, lalu kami tidak uji mereka. Mesti kami akan uji mereka. Setingkat kenabian, Pak, setingkat kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami hal itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengalami yang terberat sekalipun. Nabi Muhammad, ada yang bertanya, kita ini Pak, paling berat-beratnya, ada yang pernah makan rumput? Seberat-berat hidup kita, ada yang pernah makan rumput? Tidak ada, Pak. Nabi Muhammad SAW makan rumput di dalam pemboikon selama 3 tahun itu. Rumput Pak dimakan, tidak ada makanan. Nabi Khalilullah, Habibullah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengalami itu. Makanya Allah mengatakan, kalau persoalan itu kata Allah, mengadulah kepadaku. Tidak selesai mengadu ke manusia, Pak. Ya, apa yang kita alami hari ini di Indonesia ini, memang wajarnya kita lebih banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Karena memang di nasyi'atal laili, penghujung malam itu akan asyaddu wat'a, akan membuat telapak kaki kita ini akan lebih kokoh. Wa aqwamu qila, dan menguatkan jiwa kita. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan salah satunya asyaddu wa aqwamu qila itu apa yang dikuatkan? Salah satunya adalah as-sabru, kesabaran. Ya, sabar. Ya, Nabi itu dikhianati, ya, dicaci maki, ya, pamannya dicincang, ya. Jangan lihat bagaimana perang Uhud itu. Paman Nabi, Pak, Hamzah itu kan dibelah perutnya, diambil hatinya, dilihat oleh Nabi. Tidak ada teriakan tangis yang lebih kuat ketika itu. Maksudnya Nabi Muhammad menangis melihat pamannya. Samalah kita melihat ayah kita sendiri. Coba ayah kita, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, seperti yang pertukaran penjara kemarin, tawanan antara Israel dengan Palestina. Apa yang terjadi? Ada seorang ibu, mukanya hancur, hidungnya dibelah, ininya hilang, mukanya hancur semua. Masya Allah. Ada laki-laki, kemaluannya itu dipotong. Jadi semakin luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal yang berat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Maka disebutkan oleh Allah penjelasan berikutnya, innalaka fin nahari sabran tawila, karena begitu beratnya. Dan yang tingkat berikutnya, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi
tabtila. Banyak berzikir kata Allah. Wa tabattal. Tabattal itu artinya memutus, al-batul, memutus hubungan kita dengan dunia ini sejenak. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kata Allah, wasbir. Nah ini. Jadi rangkaian 6 di atas, qumil laila illa qalila wa rattilil qur'ana tartila, ya dilanjutkan dengan kata Allah, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Apa yang didapatkan? Wasbir. Bersabarlah kata Allah, ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Karena memang apa yang paling berat itu ditusuk pakai jarum atau dengan lisan, Pak? Yang menyakitkan itu jarumnya atau lisannya? Apa kata oleh orang-orang bahasa disebut al-kalamu yanfudu ma la tanfudu wal al-ibar. Perkataan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ya, jadi perkataan itu, Nabi itu beratnya salah satunya adalah perkataan. Ya, kita ini kan juga begitu, Pak, sama aja. Lebih baik dipukul daripada diomongin orang, dan masya Allah omongnya itu menyakitkan. Apalagi yang ngomong itu istri. Pak Yunus nyebut istrinya. Masya Allah. Nah, di ayat yang ke-11, wazarni kata Allah. Begitu beratnya beban Muhammad, wazarni, dakni, tinggalkan, biar aku yang urus. Masya Allah, Pak. Jadi orang yang apa tadi? Qumil laila illa qalila wa rattilil qur'ana tartila wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila wasbir. Selanjutnya hadran jamila. Setelah itu siapa yang ngurus? Allah yang ngurus. Masya Allah, Pak. Kalau Allah yang ngurus, selesai tidak? Oh, Masya Allah. Tidak hanya selesai, Pak. Tidak hanya selesai. Ya, beres. Ya, beres. Jadi apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mampu, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimampukan. Jadi seketika saya manasik, mengajarkan manasik di punya teman itu, ada seorang ibu, ya, seorang ibu. Saya Ustaz, ya saya dan hanya seorang pedagang tempe. Berkeliling, Pak, dari pasar ke pasar gitu ya. Tapi antara pasar dengan pasar berikutnya apa doa saya? Doa saya, Allah, saya hanya ingin bersujud di hadapanmu di depan Ka'bah. Aku tak tahu mampu atau tidak mampu, tapi Engkau mampu memberangkatkanku, ya Allah. Masya Allah, Pak. Semua itu antara pasar dengan pasar itu doanya. Antara satu rizki, antara satu uang yang diberikan pembeli kepadanya, apa katanya? Masjidil Haram, Ka'bah. Uang 1.000 itu tidak lagi dilihat sebagai uang 1.000, tapi dilihat adalah Masjidil Haram. Apalagi Ka'bah, Masjid Nabawi, ketemu dengan Nabi, ketemu dengan makam Nabi, ketemu dengan Raudhah. Yang dilihat bukan uangnya, Pak, tapi yang dilihat adalah menyebut Ka'bahnya disebut, Hajar Aswadnya disebut, Masjidil Haramnya disebut, Masjid Nabawinya disebut, Raudhah disebut, makam Nabi disebut. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan dia lewat pembelinya, Pak. Pembelinya. Tukang tempe berapa lah, Pak? 1 kotak, 2 kotak. Saya pun hanya bawa 10, 15 kotak, maksudnya tempe begitu ya. Mana mungkin dalam pikiran manusia bisa berangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatkan, Pak. Tidak hanya umrah. Kemarin umrah sama orang ini diberangkatkan haji tahun ini. Ya, diberangkatkan haji tahun ini. Double, Pak. Double. Dari mana wasilahnya? Dari pembeli tukang tempe itu. Maka Allah wadar, biar itu urusan, kata Allah. Al-mukadzibina
orang yang mendustakan. Orang kafir itu tahu, Pak. Tahu, tapi persoalannya mendustakan. Ya. Ulin na'mah. Kenapa ya orang kafir itu disebut dengan ulin na'mah? Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Dilupakan sama Allah. Mengerikan sekali, Pak. Mengerikan. Jadi ada orang yang sehari-harinya sholat 5 waktu di masjid. Saya kenal di Brawijaya. Kenal di Malang ketika itu soleh, taat, ngajinya luar biasa. Saya lihat akhir-akhir ini profilnya, masya Allah. Jadi aktivitasnya jauh, ya semakin kaya Allah berikan dia, tapi semakin jauh dia dengan Allah. Sempat saya bicarakan sama istri, opo dinasehati, opo piye, tapi masya Allah, mengerikan Pak. Ketika kita istidros, dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Nih dikasih sama Allah. Ya, wakil kata Allah wa mahilhum qalila. Kenapa itu diberikan? Untuk sejenak Allah berikan penangguhan. Coba jangan lihat. Abu Lahab kaya raya. Abu Lahab kaya raya. Abu Jahal jangan tanya lagi. Ya. Abu Lahab yang nggak kaya itu Abu Gosok. Jadi orang kaya, tapi kata Allah biarkan mereka diberikan tangguhan sejenak. Maka di posisi manapun kita hari ini, di posisi rizki manapun kita hari ini, yang perlu kita syukuri, kita masih mampu untuk berangkat ke masjid. Makanya Pak Dar itu bilang ke saya, Ustaz Dar, Pak Darmadi, Ustaz, syukuri saja. Jadi tinggal di sini, nanti kalau sudah tua katanya tidak perlu nyebrang jalan. Karena sejajar dengan masjid, ya. Jadi kalau nyebrang jalan, kalau makin tua kan agak susah, gitu ya. Tidak, saya nggak tahu. Apa sampai tua atau tidak? Baiklah, sampai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya kata Allah, di sisi kami ada belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Insyaallah. Jadi sudah memang Allah yang akan membiarkan mereka, dan Allah persiapkan ladaina ankala wa jahima. Belenggu yang berat. Jadi jenengan coba pernah meletakkan sesuatu yang berat di tangannya, maka belenggu itu disebut dengan ankala. Ankala ini kalau kita menaruh sesuatu yang berat di atas kepala kita ini, ya, berat bawa 60-70 kilo, berbanding lurus dengan berat badannya, kira-kira berjalan 1 kilometer membawa itu rasanya remuk, Pak. Nah, rasanya remuk. Kalau berjalan 1 hari bawa itu, ya. Maka Allah mengatakan kata ankala itu dengan belenggu. Sebenarnya ankala itu beban yang begitu berat, ya. Maka beban yang berat itu pun Allah berikan lipatan daripadanya, yaitu jahimah, neraka jahim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga hari-hari kita jauh semakin lebih baik, ya. Subuhnya saudara kita di Palestina hari ini jauh lebih berat, Pak. Tidak ada rumah, nggak ada listrik, makanan tidak masuk, operasi terus berjalan. Ada yang operasi hanya membaca surat Ar-Rahman, listrik tidak ada, air tidak masuk, makanan tidak masuk. Kondisinya begitu berat hari ini. Dan alhamdulillah kita masih sempat sujud dengan tenang di masjid ini. Setelah sholat ada pengajian, tafsirnya. Setelah itu ada pengajian berikutnya bagian tengah, ya, di sisi selatan. Ada kopi,
kayak ada jajan, masya Allah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim.